Makanah, bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Kedudukan dia itu istimewa di sisi saya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat. Dan gak masuk akal coba. Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit, Allah ada di mana? Ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala melalui video kami kali ini. Dan semoga Allah menetapkan hati kita tetap berada di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim, di video ini kami akan membahas tentang pertanyaan seorang ustadz al-alim yang berilmu dan berwawasan tinggi dan cerdas, sahabat muslim, yaitu Ustadz Nuruddin, tentang pertanyaan beliau, di mana Allah? Kalau orang Salafi atau Wahabi menyebutkan Allah berada di atas arasy, di mana Allah sebelum arasy diciptakan? Nah, sahabat muslim, pertanyaan dari Ustadz Nuruddin ini akan kami coba jawab melalui nanti ulama atau ustadz-ustadz dari salaf yang insya Allah memberikan pencerahan bagi kita atas pertanyaan ini. Sahabat muslim, mari kita perhatikan sejenak video dari Ustadz Nuruddin berikut ini. Bukan saatnya sekarang. Ya, gimana lagi Allah pengennya begitu, ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang, begini, yang benar begini, sama orang Salafi Wahabi, jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan itu di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Kedudukan dia itu istimewa di sisi saya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat. Dan gak masuk akal coba. Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit, Allah ada di mana? Ayo. Di Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Beliau mengatakan jika ada yang bertanya, sebelum adanya arsy, Allah di mana? Maka jawaban kita bagaimana? Jawaban kita sebagaimana yang Allah SWT kabarkan, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang budak wanita, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak wanita tadi mengatakan, fis sama, Allah SWT berada di atas. Maka katakan kepada orang yang bertanya tadi, bahwasanya Allah SWT berada di atas. Allah SWT dialah yang maha tinggi. Wa huwal aliyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Adapun sifat istiwa di atas arsy, maka ini adalah sifat yang lain. Sifat al-ulu ini adalah sifat dzatiyah. Dari dahulu Allah SWT memiliki sifat ulu ini, yaitu Allah SWT dialah yang maha tinggi zatnya, dan maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kekuasaannya. Allah SWT memiliki sifat ulu yang mutlak, sifat tinggi yang mutlak. Adapun sifat istiwa di atas arsy, maka ini adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya Allah SWT sebelum diciptakannya arsy, maka Allah SWT dialah yang maha tinggi, dialah yang berada di
atas. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat muslim, demikian tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Abdullah Roy MA. Beliau menjelaskan bila ada pertanyaan mengenai di mana Allah sebelum Allah menciptakan Arsy itu sendiri. Sedangkan orang salaf mengatakan bahwa Allah berada di atas Arsy sesuai dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka bila ada pertanyaan yang seperti demikian, jawabannya adalah Allah berada di atas Arsy. Kalau seandainya Arsy itu sebelum Allah ciptakan, di mana Allah? Allah berada di atas. Al-ulu, di atas. Jadi Allah tidak butuh kepada Arsy. Sebenarnya Allah tidak butuh kepada Arsy. Dan Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Sahabat muslim, demikian tadi yang dijelaskan di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy MA tadi. Demikian jawabannya. Dan sahabat muslim, sebenarnya antara Ustadz Nuruddin dan orang-orang Salafi Wahabi dalam tanda petik, ini ada satu titik temu sebenarnya sahabat muslim. Di mana titik temunya? Titik temunya adalah pada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Orang Asy'ari mengatakan demikian, orang Salafi juga mengatakan demikian. Allah, walaupun orang Salafi mengatakan Allah berada di atas Arsy sesuai dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi tetap juga menggunakan laisa kamitslihi syai'. Allah berada di atas Arsy itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak boleh digambarkan seperti apapun. Tidak boleh diterjemahkan seperti apapun. Begitu juga orang-orang Asy'ari dan Maturidi mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Mereka khawatir menyamakan Allah. Mengatakan Allah di atas Arsy itu menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi orang Salafi yang mengatakan hal demikian justru tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mengenai Allah di atas Arsy, ya Allah, hanya Allah sendirilah yang lebih tahu bagaimana dia di atas Arsy tersebut. Tidak boleh kita gambarkan. Sahabat muslim, inilah titik temu di antara orang-orang Salafi dan orang Asy'ari. Semoga kita tidak terpecah belah karena berbeda paham ini. Dan tidak berebut mengeluarkan Salafi Wahabi keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan begitu pula sebaliknya. Wallahu alam bishawab. Demikian yang dapat kami tampilkan sahabat muslim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.